Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Buang Channel. Untuk kali ini saya hanya sedikit ingin curhat kondisi saat ini, terutama tentang pekerjaan saya lah. Bagaimana kondisinya saat ini? Sungguh memprihatinkan, Jadi sekedar informasi saja, saya bekerja di bidang transportasi, terutama taksi online. Saya sekarang berada di Kota Sekadau, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Pekerjaan saya adalah operator taksi Zikra Sekadau dengan CP Sinar Buana Jaya. Adapun kegiatannya hari-hari keberangkatan, kalau pagi itu jam 10, kalau malam itu jam 8. Cuma karena selama setahun lebih belakang ini pandemi yang melanda Indonesia, itu sangat berpengaruh sekali kepada sektor ataupun kepada pekerjaan saya saat ini. Saya tidak mau ngomongin pekerjaan orang lain, cukup pekerjaan saya sendiri. Semakin kesini penumpang itu masih takut, mau kemana-mana takut. Kalau ndak penting sama sekali mereka ndak bakalan milir. Kalau orang sini bilang milir, dari Kabupaten Sekadau ke Kota Madia Pontianak itu milir. Kalau dari Kota Pontianak ke kabupaten atau ke kecamatan itu hulu. Nah, jadi milir dan hulu. Nah, itu bukan bahasa Indonesia. Saya tidak tahu bahasa apa tuh. Setahunya begitu aja. Oke, guys. Apalagi ini mau Lebaran, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dilarang mudik. Nah, sebenarnya itu bagus untuk mencegah penularan klaster-klaster baru COVID-19. Cuma tetap berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakat, terutama kami yang bekerja di bidang jasa, terutama jasa angkutan umum. Nah, begitu. Makanya lewat video kali ini, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak berkenan. Sebelum saya mohon maaf, saya hanya sedikit mencurahkan isi hati saya sebagai pelaku kegiatan transportasi yang menggantungkan hidupnya di angkutan, terutama transportasi, yaitu taksi online antar kabupaten dalam provinsi. Jadi semoga aja dengan video ini
bapak-bapak yang ada di sana, mau itu anggota dewan daerah, provinsi, bapak bupati, bapak camat, bapak gubernur, selalu mengeluarkan perintah atau pergub ataupun melanjutkan daripada perpu atau apalah namanya. Tolong dikondisikan dulu keadaan masyarakat di daerah seperti apa. Intinya masyarakat itu selalu mendukung apapun program pemerintah, asalkan dampak dari peraturan pemerintah itu tidak malah membuat masyarakatnya sengsara. Oke, sekarang untuk menekan laju perkembangan COVID-19, mudik ditiadakan. Oke, itu mungkin betul. Tapi kalau yang dalam provinsi, satu provinsi maksudnya, antar kabupaten, antar kecamatan, apakah juga harus diberlakukan hal yang sama? Ya, minimal menurut saya pribadi, kami taksi online itu tetap harus bisa berjalan dengan catatan ada pemeriksaan di jalan macam checkpoint. Itu dilakukan oleh pihak pemerintah, minta dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, TNI Polri. Itu tidak masalah. Yang penting kami pelaku taksi online masih bisa mencari nafkah. Kami di sini hanya mencari nafkah, bukan mencari kaya. Hanya mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istri kami, keluarga kami. Mungkin kalau yang masih belum beristri, jadi kami mohonlah, saya pribadi memohon kepada pemerintah, mau itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah, mengeluarkan peraturan harus mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakat. Memang betul pemerintah mengeluarkan suatu perpu atau permen, itu sudah mempertimbangkan untuk kebaikan, itu betul. Tapi banyak sektor juga yang harus dipertimbangkan. Nah, macam contohnya tadi saya sudah jelaskan, sektor seperti kami ini yang bergerak di taksi online, kalau dilarang mudik total 1 bulan, bayangkan 22 April sampai 22 Mei, 1 bulan penuh. Nah, kami terus harus kerja apa? Mau makan apa begitu? Oke, di peraturan situ ada tertulis bahwa kalau dalam kota satu kabupaten itu masih diperbolehkan, kalau tidak salah saya, cuman dia harus lengkap surat-suratnya, surat mungkin PCR apa segala, antigen mungkin sekali. Tapi itu sungguh-sungguh memberatkan karena semuanya perlu biaya. Mungkin kalau dia hanya rapid, masyarakat masih terjangkau kalau hanya rapid. Tapi kalau udah PCR, antigen, ada sebagian masyarakat itu tidak mampu. Gitu Pak. Karena itu semua biaya. Jangankan untuk itu, untuk hidup, biaya hidup sehari-hari aja udah mulai sulit. Dulu bantuan banyak, hampir semua masyarakat dapat bantuan. Sekarang bantuan udah dipangkas, banyak udah ditiadakan. Mungkin untuk supaya tepat sasaran kali ya, itu saya setuju. Dipangkas untuk tepat sasaran saya setuju. Nah, cuman kan seharusnya tetap ada pertimbangan. Segala sesuatu apapun yang pemerintah buat, peraturan apapun itu harus ada pertimbangan sosial ekonomi. Kalau bukan hanya pertimbangan kesehatan, pertimbangan sosial ekonomi juga harus ada.
Itu kalau menurut saya. Tapi ya, saya kembalikan lagi kepada penilaian pemerintah, bagaimana baiknya untuk mengurus masyarakatnya ini, dan juga saya kembalikan kepada masyarakat untuk menilai pemerintahnya yang mengeluarkan peraturan-peraturan, apakah kira-kira sesuai dengan keadaan kondisi sosial kita saat ini ataupun macam mana. Mungkin bisa di komen di video saya kali ini, nanti saya coba bacakan di video saya selanjutnya. Siapa tahu ada komen-komen yang bisa didengar oleh pemerintah daerah minimal. Nah, oke lah kalau begitu. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Sedikit unek-unek hati saya pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.